Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ariningsih, NIM 1813081 dari program studi S1 Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari tes awal praktikum biokimia tentang kinetika reaksi enzim. Langsung saja ke soal yang pertama, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim. Tujuannya adalah untuk menentukan harga Km dan Vmax suatu enzim. Nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Caranya ada dua. Yang pertama, dibandingkan dengan enzim murni yang mana dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim yang dinyatakan dalam satuan mikrogram, sebagai contoh misalnya enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mikrogram. Pengukuran dengan cara ini jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Cara yang kedua, mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisis pada enzim. Nah, pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persenti melalui spektrofotometer 20+, di mana dari persenti akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Selanjutnya, nomor yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Nah, Vmax adalah suatu kondisi di mana V tidak bisa meningkat dengan peningkatan konsentrasi substrat. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Km adalah ukuran stabilitas kompleks ES, yaitu laju dekomposisi kompleks ES sama dengan laju pembentukan kompleks ES. Biasanya Km didefinisikan sebagai konstanta disosiasi dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Nomor 5, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim adalah pertama, membantu menjelaskan cara kerja enzim, dan kedua, membantu memprediksi bagaimana enzim berperilaku dalam organisme hidup. Nah, konstanta kinetik yang ditentukan di atas, Km dan Vmax, sangat penting untuk upaya memahami bagaimana enzim bekerja sama untuk mengontrol metabolisme. Nomor 6, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga suatu Vmax Km suatu enzim. Nah, dalam kinetika reaksi enzim, hubungan antara laju reaksi enzimatik dan konsentrasi substrat akan digunakan untuk menentukan Vmax dan Km. Dalam kasus di mana konsentrasi substrat diperoleh dengan mengukur persente dengan spektrofotometer 20+, absorbansi persente diperoleh dan konsentrasi dapat ditemukan dari absorbansi. Berdasarkan hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi, nilai Vmax dan Km dapat ditentukan. Selanjutnya, nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Nah, secara garis besar ada 3 tahap kerja enzim pada substrat seperti yang ditunjukkan pada reaksi berikut. Nah, pertama, substrat melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen membentuk kompleks substrat. Kedua, enzim melakukan reaksi kimia pada substrat membentuk kompleks enzim produk. Dan yang ketiga, produk meninggalkan tahap aktif enzim dan enzim tersebut siap melakukan proses yang sama pada substrat yang baru. Nomor 8, gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinasi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Pada kurva, reaksi katalis jauh lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis dengan reaktan dan juga produk yang sama. Puncak kurva merah menunjukkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis dan kurva biru menunjukkan kurva aktivasi reaksi dengan katalis. Jadi penggunaan katalis dapat menghemat energi yang digunakan untuk reaksi seperti pada kurva yang ada di slide. Selanjutnya, nomor 9, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michael-Menten. Nah, enzim mengikat substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Kompleks ES dapat didisosiasi lagi untuk membentuk enzim atau substrat atau dapat bereaksi membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 mewakili kecepatan yang terkait dengan setiap tahap proses katalitik. Dari pengamatan sifat beberapa enzim dapat diketahui bahwa kecepatan awal V0
pada konsentrasi substrat rendah berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun, pada kondisi kecepatan substrat yang tinggi akan memiliki nilai yang maksimal, dan kecepatan tersebut tidak lagi tergantung pada konsentrasi substrat. Persamaan Michael-Menten adalah V0 sama dengan Vmax dikali konsentrasi substrat dibagi Km ditambah konsentrasi substrat. Soal nomor 10. Tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10⁻⁷ kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, yaitu suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi karena enzim merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat proses reaksi, yang mana kerja enzim tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu dan pH, sehingga apabila reaksi yang dikatalis oleh enzim di luar dari suhu atau pH yang sesuai, enzim tidak dapat bekerja secara optimal atau strukturnya akan mengalami denaturasi dan menyebabkan enzim kehilangan fungsinya sama sekali. Selanjutnya, nomor 11. Berikut adalah postulat reaksi keseimbangan di mana enzim, substrat, dan produk, dan jelaskan maknanya. Nah, reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dengan V0. Kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum, di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Bila semua enzim berada dalam keadaan enzim dijenuhkan oleh substrat, atau dengan kata lain, semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum. Nah, kecepatan disosiasi produk dari enzim dan penambahan substrat lebih lanjut tidak akan mempengaruhi V0. Adapun plot V0 terhadap konsentrasi substrat akan berbentuk hiperbolik yang dapat dilihat pada kurva yang ada di slide. Baik, untuk selanjutnya adalah soal nomor 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Nah, yang terjadi pada langkah percobaan ini adalah warna berubah. Larutan yang semula putih berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, soal nomor 14. Inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan yang kuat. Nah, TCA 20% berfungsi sebagai zat yang dapat menghentikan mekanisme pengikat antara enzim dan substrat serta pH optimum enzim tripsin sekitar 7,8 sampai 8,7 karena sifat asamnya TCA dapat menghentikan reaksi enzimatis sehingga menjadi inaktif dan kehilangan fungsi katalitiknya. Diperlukan pengadukan yang kuat yaitu untuk membuat larutan menjadi homogen. Nah, soal nomor 15. Suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide untuk datanya. Kemudian kita dapat membuat kurva. Dari data di atas dapat dibuat kurva hubungan terhadap 1/V0 terhadap 1/konsentrasi substrat. Nah, kurva yang dihasilkan antara dengan menghasilkan persamaan garis yaitu Y sama dengan 5E min 0, 5X ditambah 3,9875. Persamaan ini dikaitkan dengan persamaan yang dinyatakan oleh Lineweaver-Burke, yaitu berdasarkan persamaan tersebut maka dapat ditentukan bahwa Y adalah menyatakan gradien M dan menyatakan Km per Vmax. Nah, serta intercept B menyatakan 1/Vmax. Diketahui harga Vmax merupakan harga saat X 0 sehingga
1 per V0 sama dengan 1 per Vmax. Regresinya 5E min 0,5X plus 3,9875. Nah, didapatkan Vmax sebesar 0,25 mikrogram mol per liter. Nah, sedangkan titik potong pada sumbu seperkonsentrasi substrat adalah min per km, yaitu harga saat Y0 sehingga Y sama dengan 5E min 0,5X plus 3,9875. Dengan demikian, nilainya adalah min 79.750, maka harga KM adalah 1 per 79.750 atau 1,25 dikali 10 pangkat minus 5 mikrogram per mili. Baik, sekian pembahasan soal yang telah kita lalui bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan selama pembahasan ada jawaban yang kurang pas. Sekian dari saya akhiri dengan Paramasati. Om Santi 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 Om.